Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan bahas topik yang menarik, yaitu frugal living. Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah dengarin atau belum, tapi frugal living ini adalah gaya hidup yang banyak dipakai oleh orang-orang tajir. Yuk kita sama-sama bedah, apa sih frugal living itu? Frugal living itu intinya adalah gaya hidup hemat yang banyak ini saya kutip dari kontan ya, yang banyak dipakai oleh orang kaya di dalam maupun di luar negeri. Mungkin Anda sering melihat uh, mungkin seperti pendirinya Facebook, Mark Zuckerberg, pendirinya Microsoft, Bill Gates. Mark Zuckerberg itu keluar hanya pakai kaos murah dan seterusnya. Itu mereka itu menerapkan frugal living, itu gaya hidup hemat. Kenapa? Mereka asetnya sudah triliunan, ribuan triliun. Itu mereka nggak sembarangan beli barang-barang branded, tapi mereka justru menerapkan gaya hidup sederhana dengan frugal living ini. Tujuannya apa? Kita akan bahas, teman-teman. Frugal living ini menurut uh, definisinya adalah cara hidup berhemat, dan sebagian orang menerjemahkannya sebagai hidup berhemat next level, level berikutnya. Ini dikasih contoh toko-toko kaya di dunia menerapkan frugal living. Warren Buffett, kita bisa lihat salah satu orang terkaya di dunia, rumahnya tidak pernah dia ganti, mobilnya masih mobil tua yang dari dulu muda dia pakai sampai sekarang usianya sudah 90 tahun lebih, dia nggak pernah ganti mobil. Mark Zuckerberg tadi saya sudah ceritakan, kemana-mana hanya pakai kaos murah biasa. Ada Ed Sheeran, ada Lady Gaga, Keanu Reeves, Sadio Mane, Leonardo DiCaprio, mereka semua menerapkan gaya hidup frugal. Di dalam negeri sendiri, artis-artis Indonesia itu juga beberapa menerapkan frugal living ini. Yang paling terkenal mungkin yang menjalani ini adalah Raditya Dika yang saya pernah bahas. Dia menerapkannya dalam hidup minimalism. Kita perlu membedakan, teman-teman, beda antara frugal living dengan pelit atau kikir. Pelit dan frugal living itu berbeda, tidak sama walaupun mungkin mirip, teman-teman. Contohnya, saya bisa bahas di sini rencana keuangan yang adaptif ke frugal living. Contoh misalnya, kita tahu sekarang lagi pandemi, ya kita bisa kurangi hangout, uang dari hangout itu bisa kita simpan dan kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat nantinya. Kemudian kalau kita pakai frugal living itu, kita juga belajar pengendalian diri. Jadi kita belajar untuk bisa membeli hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Intinya balik ke need versus want yang sudah pernah saya bahas di vlog saya sebelumnya. Teman-teman kalau belum sempat lihat, bisa pause video ini dan lihat vlog saya yang membahas tentang need versus want. Ini yang paling jelas. Frugal living itu kita membeli barang berkualitas, teman-teman, bukan hanya barang sekedar barang murah, tapi memang barang berkualitas dan fungsinya memenuhi fungsinya kita. Contoh, saya contohkan misalnya jam tangan. Jam tangan itu kan mereknya banyak ya. Ada yang mahal sekali seperti Patek Philippe, Rolex, dan juga Tag Heuer, dan juga merek-merek lainnya. Tapi juga ada jam tangan yang biasa saja, mungkin harganya standar, Fossil kita contohkan. Nah, Fossil itu menurut saya pribadi, saya juga menggunakan Fossil ya. Saya membeli Fossil itu karena menurut saya kualitasnya bagus dan bisa tahan cukup lama. Nah, harganya juga masih make sense, teman-teman, dibandingkan dengan harga jam tangan yang terlalu luxury. Nah, itu artinya saya juga mencoba menerapkan frugal living, teman-teman. Jadi, saya tidak hanya sembarangan sudah kikir, mungkin dia beli jam tangan, hanya beli mungkin jam tangan 50.000 yang ada di pinggir jalan, yang mungkin dipakai sebulan 2 bulan terus kemudian rusak lagi. Itu nggak seperti itu gitu. Gampangnya mungkin seperti itu. Kita mencontohkan, kalau saya pribadi mencontohkan, saya menerapkannya, saya membeli jam tangan Fossil, teman-teman. Menurut saya Fossil itu berkualitas, bisa tahan lama, harganya make sense, standar posisinya, dan bisa tahan lama.
instead of saya beli yang terlalu murah, harga 50.000, 100.000, kemudian saya pakai sebentar sudah rusak posisinya, atau yang terlalu mahal yang nggak masuk di akal seperti jam-jam tangan yang saya sebutkan tadi mereknya. Nah, jadi itu adalah penekanan-penekanan frugal living yang mudah-mudahan kalau teman-teman terapkan, ini akan bisa membawa teman-teman kepada mendukung teman-teman kepada pencapaian kebebasan finansial yang lebih mudah. Jadi jangan kita terlalu terikat pada, kalau di sini sebutkan kok lapar mata. Kita lihat sesuatu, kita pengen beli, kita lihat tetangga beli ini, kita merasa gengsi, kita pengen punya barang yang sama, dan seterusnya. Kita dengan menerapkan frugal living itu, kita akan terbebas dari hal seperti itu. Nah, apapun yang orang lain pikirkan itu nggak penting, teman-teman. Yang penting itu adalah apa yang kita tahu dan kita rasakan, teman-teman. Nah, sekian mungkin vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya ini supaya saya tetap semangat untuk membagikan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Thank you. Bye-bye.